Di bulan Juli, Persekutuan Pemuda meraih banyak medali emas untuk dipersembahkan. Dan di bulan September, kegiatan Persekutuan Anak dilaksanakan di Silokoso. Juga anak-anak dan Maranatha banyak mendapatkan koin emas karena waktu itu mereka buat dalam metode games dan lain sebagainya. Dan di bulan Oktober ini, Persekutuan Remaja juga kembali mempersembahkan juara umum di tahun 2025. Ini juga menjadi tugas Persekutuan Bapak di bulan November yang akan melaksanakan kegiatan di Bumboyo dalam Ramadan tadi yang akan dilaksanakan. Selamat sore, selamat berjumpa, shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita ada dalam perayaan puncak hari ulang tahun GKST bersinode yang ke-76 tahun. Dan dalam ibadah pada saat ini, dalam renungan kita, saya memberikan tema panggilan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, akhir-akhir ini kami para pelayan sering berhadapan dengan jemaat yang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, saya ini seperti masing-masing menyampaikan persoalan dan pergumulan. Saya katakan berbeda karena hampir yang dijumpai menyampaikan pergumulan yang begitu terasa akhir-akhir ini. Kita tidak bisa mungkiri Bapak Ibu Saudara, dalam prediksi tahun 2023 akan mengalami resesi ekonomi. Kita berhadapan dengan itu, tetapi juga pergumulan-pergumulan lain, tantangan-tantangan, ujian-ujian diperhadapkan kepada kita. Kita ada dalam sebuah hal yang mau bertanding dengan kuasa-kuasa di luar sana untuk mempertahankan iman kita. Cobaan-cobaan yang ada di luar sana untuk mempertahankan pengharapan kita. Kita menghadapi ujian dalam bentuk ujian secara pribadi, menghadapi diri sendiri, keegoisan kita, keangkuhan kita, atau sifat-sifat lain yang ada dalam diri kita yang sebenarnya kita sadar bahwa itu salah. Kita berhadapan dengan itu, atau kita berhadapan dengan ujian-ujian yang ada di tengah keluarga kita, ujian dengan keberadaan kondisi suami, ujian dengan keberadaan kondisi istri, kondisi anak, kondisi orang tua, kondisi keluarga saudara-saudara kita. Kita diuji dengan kondisi mereka. Atau kita ada dalam ujian dengan pekerjaan, dengan usaha kita, dengan sesama rekan kerja, dengan atasan bawahan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita dihadapi dengan tantangan pelayanan yang begitu besar, yang merupakan ujian dalam kehidupan kita. Kita berhadapan dengan sesama rekan pelayan bersama. Kita berhadapan dengan jemaat, atau bahkan jemaat berhadapan dengan pelayan. Kita menghadapi ujian-ujian, banyak ujian. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, dengan konteks peribadatan kita. Ini situasi dan kondisi di mana Yesus masih menyampaikan ajaran-ajarannya kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia pada waktu itu. Orang banyak itu banyak menyampaikan keluh kesahnya kepada Yesus. Orang banyak itu banyak menyampaikan persoalannya, pergumulannya, bahkan sakit penyakit yang ia
yang pada waktu itu menyampaikan tentang Injil. Belum lama dia memanggil kedua belas murid. Belum lama dia membentuk tim pelayanannya, kemudian dia melaksanakan pelayanan, tapi orang banyak sudah banyak mengikuti dia. Dan orang-orang itu menyampaikan apa yang mereka rasakan, pergumulan dan lain sebagainya. Apa respon Yesus pada waktu itu? Beri kepercayaan. Marilah kepada semua yang lebih lesu dan berdoa. Ini merupakan sebuah panggilan Yesus kepada mereka yang mempunyai soal. Ini merupakan panggilan Yesus kepada mereka yang diperhadapkan dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan, termasuk sakit penyakit. Kita tahu tentang kisah bagaimana mereka yang sangat berupaya dan keterbatasan hanya mau menyentuh jubahnya saja. Yesus katakan, marilah kepada sebuah panggilan yang sangat luar biasa bagi mereka yang merasakan pergumulan, bagi mereka yang ada dalam situasi dan kondisi sulit. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika orang yang dipercayai, orang yang dikatakan Tuhan mengatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu, rasanya itu flow, rasanya itu nyaman, ringan, enak, karena Tuhan yang bicara, dia akan memberikan kelegaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah hal yang diperbincangkan pada waktu itu ketika Yesus melanjutkan statementnya atau kalimatnya, pikulah kuk yang pas. Bukankah tadi Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan kelegaan? Bukankah tadi Yesus memberikan kepastian kelepasan itu? Mengapa setelah dia sampaikan itu, sepertinya beban itu, sepertinya persoalan itu, sepertinya pergumulan itu kembali ditaruh pada manusia? Orang lain bertanya-tanya, orang yang mengikuti berbondong-bondong pada waktu itu mempersoalkan kenapa dia Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalimatnya tidak berhenti. Yesus katakan, dan belajarlah kepada pikulah kuk yang pas dan belajarlah kepada. Di tengah memikul kuk, di tengah memikul beban, di tengah memikul ujian-ujian, Yesus bilang belajarlah kepada. Apa yang hendak Yesus mau katakan? Dan apa yang mau dipelajari dari karakter Yesus yang menyampaikan itu? Belajarlah kepada. Yang pertama Yesus mau katakan tentang kesetiaan. Kesetiaan mengikuti jalan kebenaran di tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit yang diperhadapkan kepada orang banyak waktu itu, orang-orang di tengah orang banyak waktu itu. Yesus mau menyampaikan tentang kesetiaan. Dia setia mengikuti Bapaknya. Dan di sini juga mau menjelaskan bahwa Yesus tahu bahwa ke depan dia akan menghadapi persoalan yang lebih luar biasa, yaitu jalan salah. Dia tahu bahwa dia akan bergumul, dia tahu bahwa kemanusiaannya akan keluar. Tetapi Yesus mau bilang, belajarlah kepada aku, yaitu tentang kesetiaan. Sebesar apapun kuk itu, sebesar apapun beban itu, dia mau katakan setia. Setia. Yang Yesus mau katakan. Banyak orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, dengan tantangan pergumulan, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, sehingga imannya goyah, sehingga dia mengambil jalan tegas, sehingga hal-hal yang tidak perlu dengan harapan keluar dalam pikirannya, dalam ucapan, dalam tindakan. Sekali lagi Yesus mau katakan belajar untuk setia. Yang pertama. Yang kedua, kata belajarlah kepada yang Yesus mau sampaikan, yaitu mau melayani di tengah tantangan. Tetap ada
Kita semua adalah eklesia, orang-orang dari kegelapan yang dipanggil keluar menuju terang. Artinya kita mendapatkan keselamatan dari Yesus. Yesus mau sampaikan bahwa meskipun bergumul, meskipun ada dalam ujian, meskipun ada dalam persoalan sakit penyakit, rasa mau melayani, seperti apa yang diteladankan oleh Yesus kepada para murid yang baru dipanggilnya waktu itu, dan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Yesus mau katakan mau melayani, harus mau melayani. Ini sudah banyak diperlukan tentang makna pelayanan, bukan hanya jadi pendeta kali sebagainya baru melayani dia. Tapi dengan keberadaan dengan posisi manusia, dia harus mau melayani sesama. Yang ketiga, dia mau mengajarkan tentang kasih. Beban persoalan ujian-ujian ini, di balik semuanya ini, ada kasih Allah yang menunggu dan menyertai serta mendampingi manusia. Sehingga ketika manusia yang memikul kuk itu, yang memikul beban itu, merasakan kasih Allah, hadirat Allah, maka dia bertanggung jawab untuk melanjutkan kasih itu kepada sesama. Tanggung jawab untuk meneruskan kasih. Ini hal-hal yang Yesus harus sampaikan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kalimat yang kedua, tapi memiliki makna yang tajam. Mengapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Yesus. Banyak orang menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, itu mengandalkan dirinya, mengandalkan potensinya, mengandalkan kemampuannya dan lain-lain sebagainya. Dia andalkan. Yesus mau katakan, aku lemah lembut, aku rendah hati. Ikut itu, artinya ada Allah yang harus kita andalkan. Melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan. Ini juga menjadi bagian terpenting bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Yesus ada ketenangan. Itu dia memberikan sebuah kepastian kepada orang yang mengeluh tentang tentang beban, tentang persoalan. Tidak salah itu saya. Di dalam saya ada ketenangan. Itu yang Yesus mau sampaikan kepada orang ini. Di dalam dia ada kelepasan. Di dalam dia ada hal yang lain yang disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan itu. Gereja mempunyai 3 tugas panggilan, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. GKS mengimani dan mengakui 76 tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah bersinode. Hari ini mau mengingatkan agar kita tidak melupakan panggilan ini. Bersaksi, bersekutu, dan melayani, tugas panggilan gereja. Kita mau rajin untuk bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Jangan karena kenyamanan, jangan karena dapat posisi yang baik, atau karena sudah anggap ya sudah stabil keadaan, mulai menarik diri dari persekutuan itu, mulai menarik diri dari persekutuan yang ada dalam jemaat. Hanya orang seperti itu. Kita kembali diingatkan untuk bersekutu. Kekuatan persekutuan kita dengan sesama dan dengan Allah itu akan menghadirkan sebuah energi positif dalam kehidupan kita. Di tengah persekutuan itu ada firman yang disampaikan, yang akan menuntun, mengarahkan, menegur agar kita
Kita dipanggil untuk melayani. Sebesar apapun persoalan dan tantangan, tugas kita harus bisa melayani. Memberi kita keterangan, Tuhan akan menggantikan dengan berkat. Tapi tidak serta-merta berkat yang diberikan. Ada tanggung jawab, ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati dan lain sebagainya. Pemberian diri sebagai bentuk syukur dan sukacita atas pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, yang Yesus sedang mengatakan dalam pembacaan tentang belajar kepada Yesus. Dia telah merancangkan Bapa untuknya, bahwa dia akan menjalani jalan salib, jalan via dolorosa. Dia akan menghadapi, dan dia mengatakan bagi semua yang setia mengikutnya untuk belajar kepadanya tentang jalan salib. Karena persoalan pergumulan hukum yang dipikul oleh Yesus itu lebih berat, lebih besar daripada orang banyak yang mengiringi dia, daripada orang banyak yang mengikuti dia. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa persoalan itu sangat besar. Terkadang kita meminta agar Tuhan mencabut guru yang kita pikul atau salib yang kita pikul. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menyaksikan video inspiratif tentang hal memikul salib. Salib yang diberikan kepada masing-masing orang percaya sama. Tetapi terkadang kita meminta untuk Tuhan mencabut hook itu, salib itu, memotongnya agar kecil dan ringan. Tetapi ketika ada titik jalan tertentu di mana Allah mau menggantikan itu menjadi sebuah jalan untuk kita sudah kehilangan. Kita sudah kehilangan untuk melanjutkan jalan ini. Kita masing-masing diberikan hukum sesuai porsi kita. Tuhan memberikan beban tidak di luar batas kita. Dia percaya bahwa orang yang mengikuti akan mampu memikul bukti. Asal kita mau belajar dan terarah hidupnya kepada Yesus. Persoalan apapun, kondisi apapun yang diperhadapkan kepada manusia saat ini, sebesar apapun kita bergumul akan kondisi kita, sebesar apapun kita bergumul tentang keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, seberapa besar kita bergumul dengan hubungan kita dengan pasangan kita, seberapa besar kita bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan beban pelayanan, dengan rekan sekerja dan lain sebagainya. Jangan minta itu dicabut, karena sekali lagi Allah akan menggantikan hukum itu menjadi jalan untuk kita melangkah, menjadi jalan untuk kita melanjutkan panggilan kita, menjadi jalan untuk kita melangkah dengan pasti menjemput hal-hal yang Tuhan sediakan bahkan adanya. Dalam pengakuan dan dalam permohonan pengampunan yang akan dibacakan oleh Penatua, gereja biasanya perlu, tapi banyak yang suka hanya ingin ikut apa yang menjadi awalnya. Mau didengar tapi susah untuk mendengar. Tujuan Injil kerajaan Allah menjadi makin jauh,
Gereja perlu terus belajar mendengar suara Tuhan, agar selalu mengerti petunjuk-petunjuknya. Perjalanan gereja diatur awalnya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan juga bersama terpanggil melaksanakan Injil itu. Bekerjalah menurut tugasmu, nyatakanlah kasih dan jangan saling menyerah. Kerjakan panggilan dengan total dan tidak asal. Bersatu padulah dengan setia penuh. Mendengar dan melakukan kehendaknya itulah tujuan. Roh Allah akan menyatukan, membina dan membantu dalam kasih iman dan hal yang baik. Marilah kepada semua yang bertugas dan berkorban, aku akan memberikan berkat kepada. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Bagian yang dapat, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Apa maksudnya? Dia siap menggantikan kuk itu menjadi jalan untuk kita lalui, untuk menolong, untuk mengangkat, untuk memenangkan. Belajarlah kepada Yesus dengan semua apa yang Dia miliki. Mohonlah pimpinan Roh